Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU USD bersama Manana. Ini adalah video market review XAU USD yang terjadi ke hari kemarin tanggal 16 Maret 2023 hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan di-share ke teman-teman yang sekiranya ingin mengetahui kenapa perjalanan XAU USD pada hari kemarin. Oke, jadi kemarin itu seperti yang sudah saya gambarkan ya kan, kemarin itu bagi teman-teman yang tahu, kita sudah saya bilang juga bahwa di sini itu ada area supply daily ya. Ketika supply daily ini terlalu besar, maka kita kecilkan ke time frame H4. Ketika kecilkan ke time frame H4, kita mendapatkan area yang lebih presisi, itu ada di area ini ya. Ada di area ini, sedangkan harga sekarang belum sampai ke area ini. Kalau kita turunkan lagi ke H1, kita juga menemukan ada satu area baru ya, area baru yang dimana itu kita ada area supply juga kemarin seperti yang sudah saya gambar. Di sini ada area supply ya kan, lalu juga kemarin ada saya gambar area supply juga kecil di sini ya. Kemarin ada area supply di sana, lalu juga di sini ada area demand daily ya, yang dimana sebenarnya kita juga punya demand kecil di area ini, yang dimana demandnya ini numpuk ya, seperti itu. Dan kemarin pergerakannya untuk di XAU USD itu kalau dilihat secara teknikal pada saat siang hari ya, pada saat siang hari harga itu berhasil masuk ke area supply kecil kita yang pertama di tengah-tengah, dan itu terbukti ketika harga itu masuk, harga di reject turun sampai ke 19.11 ya. Jadi siapapun yang ambil sell di sini sudah sempat profit dari 19.20 sampai di 19.11 ya, lumayan lah ya, jauh itu. Dan karena ini sudah di reject tapi dia tidak membuat lower low, maka ini sebenarnya kita bisa delete. Dan kita menunggu harga itu masuk ke area supply kita lagi satu yang ada di H1 di sini ya. Ketika harga ini masuk ke supply H1 kita dan dia membuat engulfing, dan ketika dia reject lagi ke atas ya, reject lagi ke atas seperti ini, dan kita bisa ambil posisi sell dari 19.30 bisa sampai turun ke 19.13, itu sangat jauh sekali. Jadi area supply kita di sini sangat works ya, atau bisa dibilang area supply ini sangat kuat, karena ketika harga ini masuk, harga langsung dibanting turun. Tapi permasalahannya adalah harga itu tertahan di area 19.14, yang dimana ini merupakan area support juga. Dan kalau kita lihat secara berita kemarin itu, kalau dilihat kita ada berita mengenai USD, yaitu di unemployment claim dan Philadelphia manufacturing index, yang dimana itu sebenarnya untuk dari segi tingkat pengangguran yang diklaim itu mengalami penurunan cukup signifikan dari yang sebelumnya 212.000 lalu turun menjadi 192.000, yang dimana itu kembali lagi ke angka Februari 2023 bulan lalu, sehingga itu juga yang membuat sedikit USD mungkin menguat sedikit ya. Dan juga kalau dilihat dari segi manufacturing indexnya untuk Philadelphia di sini mengalami kenaikan sedikit dari sebelumnya -24 ke -23,2 ya, lumayan lah ya, naik 0,9. That is good, seperti itu. Terus dilihat dari housing start dan building permit, semuanya lumayan memuaskan di sini ya, semuanya memuaskan. Jadi kalau dilihat pergerakan XAU kemarin kita bisa analisakan karena pure pergerakan kemarin itu digerakkan oleh market yang secara teknikal ya, sehingga area-area yang sudah saya gambarkan kemarin itu semuanya berjalan dengan normal ya. Area supply di sini berhasil kena ya kan, kemudian area supply kecil juga berhasil kena. Cuma sekarang adalah kita sedang menunggu area demand di bawah yang cukup jauh di bawah untuk ambil posisi buy. Dan sebenarnya di sini juga ada satu area support di angka 19.15 di sini ya, karena kalau kita lihat juga ini area merupakan area supply yang sebelumnya begini ya, area supply segini, jadi otomatis dia membuat penurunan untuk sampai ke area support
seperti itu. Jadi harga tertahan memang di angka 19.15 seperti itu ya. Dan juga kalau dilihat secara pergerakan hari kemarin, kenapa bisa dibilang marketnya berjalan normal, karena kalau secara berita fundamental yang kemarin heboh karena ada Credit Suisse-nya itu mengalami penurunan secara signifikan ya kan. Dan akhirnya pada hari kemarin Credit Suisse-nya itu mendapatkan bantuan dari SNB ataupun Swiss National Bank, yang dimana dia Credit Suisse ini meminjam sebanyak 50 miliar dolar untuk menambah liquidity yang ada di dalam bank tersebut seperti itu. Oleh karena itu market bisa dibilang kemarin itu sedikit lebih kalem ya, sedikit lebih relax, sedikit tidak terlalu hype takut seperti yang terjadi hari Rabu kemarin ya. Tidak terjadi takut seperti hari Rabu kemarin, sehingga pada saat hari Kamis kemarin walaupun ada berita yang cukup signifikan juga kemarin ya kan, hasilnya masih bisa ditebak. Jadi pergerakan marketnya bisa dibilang lebih cenderung flat karena market saat ini mulai sedikit kalem ya, lebih sedikit kalem, tapi bukan kalem yang pure kalem, ataupun bisa dibilang hampir melebihi 50%. Setidaknya kalemnya ini sudah tenang ya. Investor sekarang itu sudah mulai tenang, sudah mulai relax, sudah mulai ada harapan bahwa para bank sentral sekiranya akan mulai consider untuk membantu bank-bank kecil ya, bank-bank komersil dalam hal entah itu kredit, entah itu deposito nasabah dan sebagainya, supaya tidak terjadi seperti yang ada di SNB, Signature Bank dan Silvergate kemarin pada saat hari Senin. Karena hari Senin itu sangat luar biasa, kita melihat kenaikan secara signifikan. Jadi kalau dilihat kenaikan SNB ketika adanya kejadian SNB dan Credit Suisse di hari Rabu, itu bisa saya bandingkan lebih parah sebenarnya pada saat SNB seharusnya, karena SNB itu dinyatakan bailout, dinyatakan gagal bayar. Oleh karena itu sampai presiden juga ikut turun tangan, sehingga sebenarnya lebih gawat di acara SVB kemarin ya, SVB lebih gawat kemarin. Tapi kalau dari segi kemarin pada saat Credit Suisse itu terjadi, kalau di sini kita bisa lihat bahwa pergerakan Credit Suisse itu terjadi sebesar ini ya, sebesar ini candlenya sebesar ini terjadi. Nah, sebesar ini kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada saat SVB ya, hasilnya di sini cenderung sama. Padahal sebenarnya kalau dari saya pribadi melihat SVB itu lebih gawat ketimbang Credit Suisse. Tapi ya sekali lagi reaksi market itu berbeda-beda karena market punya pemikirannya sendiri ya. Ya, jadi untuk hari kemarin karena market sudah mulai rada kalem ya, sudah mulai relax dan sudah mulai tenang, sehingga kita bisa menganalisakan gold kemarin dengan cukup presisi, dan analisa yang sudah saya plotkan untuk area supply semuanya sudah direspek oleh market. Sehingga nanti untuk update-nya mengenai analisa teknikal harian XAUUSD silahkan teman-teman tonton nanti pada saat video market review ini saya publish. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD pada hari kemarin tanggal 16 Maret 2023. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.